Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Kita bersyukur untuk kesempatan kembali lagi dalam ibadah kelompok doa GKI Tanjung Selor. Kita akan memuji Tuhan, mendengar firman, dan juga akan saling mendoakan untuk setiap keluarga yang menjadi tuan rumah pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyanyikan sebuah pujian, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bapa, Engkau adalah Allah pemilik kehidupan. Engkau pencipta alam semesta. Engkau adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, bahkan atas kehidupan kami. Engkau Allah yang penuh belas kasihan. Keadilan-Mu mengatasi segala sesuatu, dan kasih-Mu adalah tempat di mana kami boleh berharap untuk mendapat pertolongan tepat pada waktu Tuhan. Hari ini dalam situasi apapun ya Bapak, kami mau bersyukur kepadamu, terlebih untuk kepastian keselamatan yang Kau sudah beri oleh anugerah, bahwa dosa-dosa kami telah diampuni pada waktu kami percaya kepadamu, dan kami telah dijadikan milik-Mu yang Kau kasihi, yang tak terpisahkan dari kasih Kristus sampai selama-lamanya. Kami mau bersyukur juga untuk setiap pengalaman hidup yang Kau izinkan kami alami. Suka dan duka seimbang di dalam pengaturan Tuhan.
Juga kami mengakui akan kebesaran-Mu di atas kehidupan pribadi, keluarga, gereja, bahkan juga bangsa dan negara. Termasuk segala situasi yang kami alami bersama-sama dalam hari-hari dan tahun-tahun ini, kami percaya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Kami dapat mengandalkan Engkau dan merasa aman di dalam Engkau. Bapa, hari ini kami juga mengakui sebagai anak-anak yang telah diselamatkan, yang adalah milik-Mu, tapi kami juga seringkali tidak setia kepada Tuhan. Kami berdosa lewat hati dan pikiran kami, perbuatan dan tindakan kami. Bapa, Engkau saja yang tahu siapa kami, situasi hati kami hari ini. Kalau secara rohani kami ada dosa di hadapan-Mu yang belum kami akui dan selesaikan. Hari ini ya Bapa, kami datang membawa pengakuan kami. Biarlah Engkau mengampuni kami, supaya tidak ada penghalang bagi kami di dalam doa dan persekutuan doa pada malam hari ini. Jikalau kuasa setan, roh jahat ingin menghalangi kami untuk sepenuhnya hidup di dalam Engkau, kami memerintahkan segala kuasa itu undur dalam nama Tuhan Yesus, supaya pada waktu kami bersehati dan berdoa, maka hambatan-hambatan dari kuasa kegelapan disingkirkan, dan sungguh kami boleh berdoa bersehati di dalam Tuhan. Kami mempersembahkan ibadah, doa kami malam hari ini kiranya jadi di dalam pertolongan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita meskipun tidak bertemu secara langsung, tapi secara rohani kita adalah milik Tuhan. Kita yang mau bersehati juga dalam melayani, saling mendoakan pada hari ini. Mari kita nyanyikan lagu ini, Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita juga akan menyanyikan sebuah pujian dari Kemenangan Iman. Nomor 70, Aku Kasih di Kau Tiada Bandingan. Kemenangan Iman nomor 70, Aku Kasih di Kau Tiada Bandingan. Pemberitaan kita Bapak Ibu tidak sempurna, tetapi kita tahu dari hati terdalam, setiap kali kita memberitakan mengenai Yesus yang telah menyelamatkan kita, kita ingin mewartakan bahwa hanya di dalam darah yang suci dan kasih yang indah ada pengharapan bagi dunia untuk diselamatkan dari dosa. Kemenangan Iman nomor 70, Aku Kasih di Kau Tiada Bandingan.
Aku kasih di Kau Tuhan, tiada bandingnya, sebab ada perdamaian yang darimu diberi. Tak dapat kami wartakan dengan sempurnanya tentang darah yang sucikan dan kasih-Mu indah. Ku tahu Tuhan lebih dekat dari manusia, dan dari lagu yang merdu Dia lebih manislah. Tak dapat kami wartakan dengan sempurnanya tentang darah yang sucikan dan kasih-Mu indah. Betapakah hadirat-Mu, oh Juru Selamatku. Tinggallah di sisi-Mu, penuh dengan nikmat. Tak dapat kami wartakan dengan sempurnanya tentang darah yang sucikan dan kasih-Mu indah. Mari kita berdoa. Bapa, kami akan membaca firman. Biarlah Roh yang Kudus menolong kami untuk mengerti kebenaran, dan juga kami dapat penguatan kembali untuk senantiasa hidup di dalam pengharapan kepada-Mu, dalam doa dan ketekunan, tidak putus asa ketika menghadapi masalah-masalah hidup, dan waktu jatuh segera bangkit, karena kami tahu Engkau Bapa yang penuh belas kasihan. Engkau dengar doa kami dan Engkau berkenan agar kami hidup dalam bergantung penuh hanya kepada kuasa Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, dan biarlah kami dapat melakukannya dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan membaca firman dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-34. Injil Matius pasal 23, Injil Matius pasal 8, Bapak Ibu, Matius 8, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah Dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakanlah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Bapak, Ibu, Saudara, ada 2 kisah di sini yang kiranya menolong kita sebentar di dalam doa bersama-sama untuk menyadari bahwa Yesus adalah penguasa atas alam semesta, dan Yesus adalah penguasa atas segala kuasa apapun.
Kisah yang pertama Bapak Ibu sering dijadikan sebuah kisah yang secara langsung diterapkan dalam kehidupan kita. Seringkali orang berkata seperti Yesus di dalam perahu, kemudian ada angin ribut datang, para murid ketakutan, lalu Yesus menghardik angin, danau itu menjadi tenang. Demikian juga kehidupan kita. Bapak Ibu, itu adalah sebuah cara penerapan yang sangat cepat, kadang sering disebut juga satu khotbah yang bersifat alegoris, ya, satu gambaran firman langsung diterapkan Bapak Ibu tanpa mendalami terlebih dahulu teks dan konteks yang ada. Bagi Bapak Ibu mungkin ini sesuatu yang secara cepat dapat menolong untuk ada pemikiran yang baru begitu ya, kelegaan karena secara cepat tahu Yesus berkuasa atas kehidupanmu. Tapi mari Bapak Ibu kita melihat kebenaran apa yang pertama-tama ingin dinyatakan melalui kisah ini. Bapak Ibu, Matius 8 ayat 23 ini adalah kelanjutan dari perjalanan Yesus dan para murid dalam rangka mereka berkunjung dari desa ke desa dan kota ke kota, di mana di setiap tempat di mana mereka ada, Yesus akan mengajar. Dan jikalau ada orang sakit, Yesus akan sembuhkan. Jikalau ada orang terikat kuasa setan, maka orang itu disembuhkan, dilepaskan. Jadi Bapak Ibu, dalam perjalanan ini ketika mereka dikatakan masuk di dalam perahu, Yesus secara jasmani sudah sangat lelah oleh karena sepanjang hari dalam pelayanan itu dia telah mengajar, berjalan juga, segala sesuatu. Bapak Ibu, tidak ada teknologi modern yang memungkinkan misalnya naik kendaraan dengan lebih cepat, tidak harus jalan kaki, atau mungkin bicara dengan pengeras suara seperti itu. Semua ini sungguh mengandalkan kekuatan fisik Bapak Ibu. Jadi boleh kita katakan Yesus pribadi anak yang menjadi manusia, secara jasmani juga Bapak Ibu tough ya orangnya, kuat juga karena memang proses yang normal dialami oleh setiap orang Israel pada waktu itu juga. Tapi sebagaimana manusia lain juga para murid Yesus seperti kita juga bisa menjadi lelah. Sehingga sangat wajar waktu masuk di dalam perahu. Inilah mungkin satu-satunya waktu di mana Yesus bisa beristirahat. Firman Tuhan mencatat ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Ini menarik sekali Bapak Ibu ya. Jadi angin kencang sekali, para murid mungkin berusaha mengarahkan perahu mereka. Mereka panik, mereka ketakutan, mereka dalam situasi yang krisis bagi mereka. Tapi dalam situasi yang sedemikian, Yesus bisa tidur, Bapak Ibu ya. Tapi ini sangat berbeda kalau dalam kisah Yunus, di mana Yunus tertidur waktu melarikan diri ke Niniwe, melarikan diri dari penugasan ke Niniwe, dia pergi ke Tarsus naik kapal. Maka dalam konteks ini Yesus dalam penugasan, dalam pelayanan sepanjang hari, secara jasmani ia lelah, sekarang dia beristirahat. Bapak Ibu, dalam ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ya, ini menunjukkan bahwa situasi memang sangat kritis. Saya yakin Bapak Ibu kita dalam situasi seperti itu pun juga ya, seringkali ya dalam perjalanan menyeberang laut, atau Bapak Ibu naik pesawat ya, ada situasi pesawat mungkin ada turbulensi ya, atau gangguan-gangguan yang lain, atau naik speedboat, naik kapal lalu ada gelombang, atau situasi yang berbahaya bagi Bapak Ibu. Secara normal Bapak Ibu kita pasti berseru, Tuhan tolong ya. Nah ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Dari kalimat ayat 25 Bapak Ibu, Tuhan tolonglah kita binasa, bagi kita ini satu seruan biasa ya. Tapi yang paling mengetahui situasi para murid adalah Yesus. Yesus Maha tahu. Sehingga pada waktu Yesus berkata, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Maka di sini Yesus tahu isi hati para murid bahwa ini berhubungan dengan sesuatu yang sangat serius. Bukan sekedar ketakutan seperti fobia Bapak Ibu ya. Ada orang yang takut kecoa, rasa geli lihat cacing, takut ketinggian ya, atau mungkin
barang-barang tertentu, ada yang binatang-binatang tertentu, serangga begitu, ada takut, geli. Bukan itu Bapak Ibu. Yang dibicarakan di sini adalah sesuatu yang sangat mendasar, di mana rasa takut mereka atas dasar tidak mempercayai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Yesus kemudian menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Jadi tindakan Yesus di sini Bapak Ibu, dia menghardik angin dan danau. Seperti satu teguran begitu ya. Nah, ayat 27, dan heranlah orang-orang itu. Jadi reaksi para murid, mereka menjadi heran. Jadi sekian lama mereka bersama Yesus, sudah melihat ada cukup banyak mujizat, mendengar pengajaran, masih ada muncul pertanyaan, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sebelum peristiwa ini Bapak Ibu, yang kita lihat adalah mujizat di mana Yesus menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang kusta, mentahirkan orang kusta, orang cacat dijadikan baik, dipulihkan begitu keadaan jasmani. Tetapi dalam peristiwa ini, waktu Yesus juga menyatakan kuasanya dengan menenangkan angin di Danau Galilea, maka mereka bertanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kisah ini Bapak Ibu kalau kita membaca, ternyata adalah sebuah penegasan mengenai satu pembuktian bahwa Yesus meskipun dia lahir lewat kandungan Maria, dibesarkan dalam keluarga sederhana tukang kayu, ayah manusia adalah Yusuf, dari kehidupan keseharian seperti orang kebanyakan, tetapi pada waktu ia menenangkan danau, menghardik angin, danau menjadi teduh, ini satu pembuktian bahwa dia adalah penguasa atas alam semesta, bahwa dia adalah pribadi Allah atau anak yang menjadi manusia, dia adalah Mesias yang dinanti itu. Jadi Bapak Ibu, tidak ada mujizat, tidak ada peristiwa kesembuhan di dalam firman Tuhan yang tidak bertujuan untuk meneguhkan tentang hakikat siapa Yesus yang sesungguhnya. Jadi kalau kita menghadapi situasi krisis Bapak Ibu, dan kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong kita menyangkut alam semesta dalam situasi yang bagi kita sudah tidak mungkin, dan Tuhan menjawab doa, maka Bapak Ibu di sini harus ada apa? Pengagungan kepada Yesus yang adalah penguasa atas alam semesta. Tapi tidak selalu doa kita akan dijawab dengan cara yang sama. Karena itulah setiap orang yang mengalami pertolongan Tuhan, khususnya pengalaman mujizat untuk sesuatu situasi yang krisis, bersyukur untuk pengalaman itu, tapi jangan engkau membuat semacam tips, teknik-teknik yang dihasilkan dari pengalaman pribadimu, dan engkau bilang, ini kalau engkau lakukan juga, nanti akan seperti saya. Ada banyak orang dengan kesaksian-kesaksian yang seharusnya membawa hormat kepada Tuhan, akhirnya yang ditunjukkan adalah menunjukkan betapa dia sangat beriman, dia menemukan satu rahasia doa, dia menemukan satu teknik-teknik untuk agar Tuhan lebih mendengar doa. Bapak Ibu, mengapa kita tidak pada saat ada pengalaman mujizat kita menikmati dengan sukacita, kita mensyukuri Tuhan? Mengapa kita tidak merayakannya? Tetapi jangan kita lalu mencari satu rahasia, teknik-teknik baru, tips-tips yang kita pikir nanti ini bisa diberlakukan dalam semua situasi. Yang kedua Bapak Ibu, pengalaman bagaimana dua orang yang kerasukan setan di Gadara dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Di sini kita melihat bagaimana sekali lagi kuasa Tuhan. Yesus berkuasa atas kuasa-kuasa yang lain. Sehingga di saat kita juga dalam situasi yang sama, mungkin menghadapi serangan kuasa setan, di dalam kita memberitakan Injil, kita melayani seorang sahabat kita, teman kita, atau kita berada dalam satu situasi di mana komunitas atau masyarakat di tempat itu ada orang terikat kuasa setan, kita berdoa, kita mengusir kuasa setan dalam nama Yesus. Kita yakin bahwa penyertaan yang sama juga Tuhan beri bagi kita. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, prosesnya tidak akan selalu sama. Ada bagian-bagian di mana
pengusiran secara langsung, itu Tuhan jawab dengan cepat. Tetapi ada bagian-bagian di mana kita harus ada doa dan puasa, ada doa. Bukan sekadar memerintah. Dalam hal ini Bapak Ibu yang paling penting adalah bukan soal berapa mudah, berapa cepatnya seseorang dilepaskan dari kuasa setan. Tapi hal yang penting adalah persiapan kita, bahwa kita sungguh mengimani ini hanya bisa terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan untuk tujuan-tujuan agar Injil diberitakan. Bapak Ibu, kalau orang disembuhkan, orang dibebaskan dari kuasa setan, tapi kabar baik tentang Yesus tidak disampaikan, maka kesembuhan, mujizat, kelepasan dari setan hanya sebatas kepada orang ditolong untuk situasi-situasi sederhana dalam hidup, tetapi tidak dibawa kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang sembuh, orang dibebaskan dari kuasa setan, mati Bapak Ibu secara rohani. Apa yang terjadi? Masih hidup dalam dosa, tidak ada hubungan dengan Kristus, mati masuk penghukuman kekal. Kita orang percaya, orang Kristen, pada waktu kita menghadapi situasi ini, mungkin ada serangan-serangan kuasa kegelapan terhadap pribadi kita, keluarga, kita bisa berdoa. Dan jangan lupa kuasa yang sama Tuhan masih beri kepada kita, Tuhan mau dengar doa. Juga kalau ada orang yang terikat oleh kuasa kegelapan, mereka mau didoakan, mereka mau dilayani, kita bisa di dalam otoritas Tuhan, dalam rangka memberitakan Injil juga, kita dapat mengusir kuasa setan dalam nama Yesus. Tetapi semuanya Bapak Ibu harus kita persembahkan, supaya di dalamnya yang ditinggikan hanyalah Yesus. Pada waktu terjadi mujizat, orang dilepaskan dari kuasa setan, orang disembuhkan, semuanya hanya bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, apapun situasi kita hari ini, selalu ada harapan untuk kita berdoa. Sepanjang masih ada waktu Bapak Ibu yang bergumul untuk sakit penyakit, perawatan jangka panjang. Bapak Ibu yang dalam satu masa pandemi ini mungkin terinfeksi COVID-19, harus bertahan di ruang isolasi atau dalam masa karantina. Meskipun prosesnya tidak sama ya Bapak Ibu ya, ada orang waktu ada gejala begitu, terus doa-doa, pas periksa negatif. Terus bilang bersyukur Tuhan dengar doa. Tapi ada juga yang sudah berdoa juga pas periksa, lah positif. Malah bukan hanya dia, keluarganya, temannya yang ketemu, kadang satu gereja ya, sampai ada yang meninggal. Apakah Tuhan tidak dengar doa? Bapak Ibu sekali lagi, ini yang harus kita seimbangkan, bahwa cara Tuhan mendengar doa kita tidak selalu sama, dan endingnya juga tidak selalu sama. Tapi dasarnya sama, bahwa kita mempercayai bahwa di dalam tangan Bapa yang mengasihi kita akan baik-baik saja di dalam tangan Bapa. Artinya kontrol ilahi atas hidup kita. Jadi lakukan bagianmu, tetap berdoa. Kalau sakit tetap perlu perawatan, silakan dirawat. Kalau memang harus karantina, nggak boleh bandel gitu ya, jalan-jalan. Oh Yesus besertaku, aku anak raja, aku anak Tuhan, tidak akan kena wabah. Bapak Ibu, hal-hal begitu sangat merusak justru kesaksian kita di tengah masyarakat ya. Kita adalah milik Kristus, justru kita juga ada ketaatan kepada pengaturan pemerintah dan tekad yang kuat Bapak Ibu untuk bertahan di dalam situasi yang sukar, termasuk masa karantina. Pembatasan-pembatasan ibadah Bapak Ibu, sampai hari ini kita mengedepankan apa yang paling baik untuk semua orang. Kadang-kadang muncul di hati kita, bukan? Wah, kan Tuhan pasti lindungi. Ya, kita di rumah juga bisa sakit. Mending ke gereja aja ya, biar sakit. Ya, tapi kadang-kadang pikiran-pikiran kita bukan menandakan kita beriman kepada Tuhan, tapi lebih kepada apa? Orang nekat Bapak Ibu ya, menunjukkan keunggulan kita, seperti memaksa Tuhan merestui apa yang kita lakukan. Karena itu mari kita seimbang, bahwa angin ribut diredakan, Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta. Situasi yang krisis sekalipun dia masih bisa lakukan hal-hal yang di luar dugaan. Jadi boleh berdoa, boleh berseru ya. Kemudian kalau ada menyangkut serangan setan, sakit penyakit, wah kita boleh berdoa. Ada tanah yang menyertai kita bukan? Ini jaminan dalam rangka pemberitaan Injil, mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, menumpangkan tangan hati berdoa untuk orang sakit, Tuhan juga bisa mendengar doa dan menjawab kita. Kan itu jangan kehilangan kepercayaan Bapak Ibu ya, tetap bertahan dalam iman. Kau yang harus dampingi keluarga, pasanganmu, anak-anakmu,
atau dalam kesedihan, tetap percaya ya bahwa Tuhan mengasihi engkau. Tuhan tidak tinggalkan kita. Dan kita harus tetap bertahan dalam iman untuk juru selamat yang sudah selamatkan kita. Kalau kita dapat izin untuk mengalami situasi yang mengejutkan, tunjukkan kesaksian imanmu, tetap setia di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sadar sepenuhnya hari ini, mungkin ada di antara kami yang sedang sakit, situasinya belum berubah, atau juga dalam kesusahan-kesusahan selama sepandemi ini yang kami rasa begitu panjang. Tapi kami yakin juga ada pengalaman-pengalaman sukacita. Tuhan dengar doa. Kami bergembira bersama teman, saudara kami yang waktu dalam masa perawatan COVID bisa pulang. Kami sangat bersyukur. Ada juga yang waktu tes dicurigai akhirnya ternyata tidak. Kami juga bergembira untuk semua itu. Tapi kami berhadapan dengan kenyataan bahwa ada juga sahabat-sahabat kami, mereka sakit, harus dirawat cukup lama. Dalam hal itulah kami yakin bahwa keyakinan iman kepadamu tidak meniadakan derita, dan kalau kami harus melaluinya untuk tujuan-tujuan kemuliaan Tuhan, biar kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menyanyikan sebuah pujian dari Kemenangan Iman. Sebelum dan kita juga akan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Dan nanti setelah doa penutup Bapak Ibu, seperti biasa, setiap anggota kelompok doa akan saling mendoakan tuan rumah. Dan jangan lupa lihat di grup WA masing-masing pokok doa dari keluarga-keluarga menjadi tuan rumah. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan pujian Kemenangan Iman nomor 107, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, yang memberikan dirinya. Tiap hal boleh ku bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, aku salah dan lemah, karena lalai serahkan hidup dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan lagi putus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu susah, berbeban serta lelah? Yesuslah pelindung kita, naikkan doa padanya. Walau handai tak setia, Yesus kawan yang bakar. Ia mau menghibur kita, naikkan doa padanya. Kalau kita tanggung sukar dan pencobaan dunia, Yesus Tuhan yang menghantar, mintalah kepadanya. Jikalau temanmu undur, harap pada Tuhanmu. Dia perisai dan penghibur, Dialah pelindungmu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkenan mendengar doa-doa kami. Engkau yang mengetahui harapan-harapan kami dan situasi kami yang bahkan orang lain mungkin tidak bisa pahami dengan baik. Kan itulah kami merasa aman bahwa di dalam pengetahuan-Mu, Engkau sempurna dalam rancangan-rancangan-Mu.
Meskipun ada hal-hal yang seringkali tidak berjalan sesuai dengan harapan-harapan kami. Banyak hal yang bahkan kami tahu kami tidak bisa mengendalikannya. Termasuk kesehatan. Berapa lama kami akan hidup. Seperti apa kondisi kami dalam tahun-tahun dan hari-hari ke depan. Tetapi kami percaya bahwa Allah yang sama yang telah menyelamatkan kami dari dosa. Yang telah memberikan Roh yang kudus di dalam kami. Allah yang sama juga akan memelihara kami untuk hidup singkat dalam dunia. Dan tetap hidup memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya setiap pribadi, keluarga yang dalam situasi yang lemah, Engkau hiburkan dan kuatkan hari ini. Sehingga kami tidak kehilangan semangat untuk melayani orang lain yang juga tengah menghadapi situasi-situasi yang sulit. Supaya dalam pelayanan doa malam hari ini sungguh setiap pribadi dan keluarga bersedia untuk saling mendoakan dan percaya Tuhan mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, demikian ibadah doa kita. Kiranya Tuhan terus menguatkan kita sekalian di dalam keseharian, baik dalam hidup berumah tangga dan juga di dalam pekerjaan setiap waktu. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.